Halo teman-teman, pada video ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan aplikasi berbasis Excel, yaitu milik Jaya Mandiri Workshop. Nah, pada tutorial ini saya akan menerangkan cara menggunakan aplikasi ini. Inilah tampilan awal dari aplikasi Jaya Mandiri Workshop ya teman-teman. Nah, bagi pengelola Jaya Mandiri Workshop, mempelajari aplikasi ini sangat penting karena dengan adanya aplikasi ini, dengan memahami aplikasi ini dan bisa tentunya menggunakan aplikasi ini, pastinya bisa mengelola usaha dengan baik. Baik, sebelum kita menggunakan aplikasi ini, yang pertama-tama harus kita input adalah yang ada di halaman utama ini, yaitu di sini ada tercantum nama bengkelnya apa, nanti ditulis di sini. Kemudian untuk alamat bengkelnya berada di mana, ini nama tempatnya ya. Nah, kemudian pemilik bengkel, kemudian kasirnya, lalu nama-nama mekanik nanti diisi di depan ini. Nah, ini wajib ya teman-teman, sebelum menggunakan aplikasi ini, data ini harus diisi terlebih dahulu. Baik, setelah mengisi data yang ada di halaman dashboard ini teman-teman, yang kedua saya terangkan yang di bagian bawah ini. Ini adalah penghasilan bengkel. Ini berdasarkan bulan ya teman-teman. Nah, ini bisa kita ganti mau bulan berapa, kita klik. Nah, di sini bisa kita gulir, kita mau cari penghasilan pada bulan berapa. Misalkan di sini ada di bulan Januari ya teman-teman, terdapat 498.000. Nah, jika kita ubah ke bulan lain, maka yang ada di dalam kolom ini juga nanti akan berubah. Nah, begitu. Kemudian di bagian kanan, di sini ada beberapa menu. Yang pertama, ini adalah tombol menu. Ketika kita klik, maka akan keluar tampilan menu seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, lalu, ini untuk menutup tampilan menu, diharapkan jangan dari sini ya, teman-teman. Dari bawah ini. Tekan tombol keluar. Di sini sudah ada peringatannya. Nah, silahkan tekan atau klik tombol keluar. Nah, di sini kita klik saja di sini. Kemudian ada menu kedua di sini untuk memunculkan form input. Nah, ini adalah tampilan form input ya. Nah, fungsi form ini digunakan untuk memasukkan spare part. Misalkan ketika bengkel berbelanja atau membeli spare part, nah disinilah tempat kasir untuk memasukkan barang. Nah, langkah-langkahnya dalam memasukkan barang atau menginput barang, terlebih dahulu yang harus kita pilih yaitu pada bulan. Kita menginput barang tersebut pada bulan berapa. Nah, di sini kita pilih. Nah, misalkan bulan Januari. Nah, dengan kita memilih bulan ini, maka secara otomatis di bawah ini sudah tampil datanya. Jika teman-teman sebelumnya sudah memasukkannya ya. Tetapi jika ini belum ada barang sama sekali, maka tidak ada tampilan seperti ini. Nah, tidak ada barang atau daftar barang seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya input sebagai contoh saja ya, teman-teman. Oke. Lalu fungsi tombol cari ini maksud saya fungsi daripada text box atau tempat kita mengetikkan apa yang ingin kita cari. Misalkan di sini saya akan mengetikkan salah satu spare part. Saya contohkan apa ya, bearing misalnya. Nah, maka tampilan di bawah ini bearing saja yang ditampilkan ya, teman-teman.
Kemudian kita hapus lagi. Kita ganti dengan ban dalam. Nah, maka yang tampil di bawah ini ban dalam. Nah, begitu juga ketika kita ingin mencari spare part yang lain. Tinggal ketikkan saja di sini untuk memudahkan teman-teman menemukan. Nah, kemudian di sini ada beberapa kotak untuk input, di mana kotak-kotak tersebut atau kotak ini mempunyai fungsi masing-masing seperti yang ada tulisan di sini ya, teman-teman. Nah, misalkan kode spare part kita masukkan di sini ya. Saya contohkan 1 2 3 4. Kemudian nama spare partnya kita kasih apa di sini? Misalkan kasih apa di sini ya, teman-teman? Contohnya kita kasih bumper misalnya. Kasih bumper, tulis saja bumper belakang motor misalnya ya. Nah, kemudian spare part masuknya atau jumlah spare part yang masuk. Misalnya bengkel membeli bumper belakang motor itu berapa buah? Misalnya di sini 5 ya. Saya tuliskan 5. Oke, lalu harganya, harga modal. Di sini anggaplah 50.000 ya. Oke, lalu harga jualnya 75.000. Nah, lalu kita simpan. Nah, maka akan tampil di sini ya, teman-teman. Ini dia. Tadi sudah kita simpan ya. Lalu saya akan terangkan fungsi tombol yang lain seperti edit, hapus semua, dan juga keluar. Nah, lalu setelah simpan, kita misalnya mau edit ya. Kita edit yang ini, misalkan bumper tadi, oh tidak jadi 5 ya. Misalkan kita ubah ke 7 misalnya. Nah, lalu ke edit. Nah, berhasil diubah ya, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, di data yang di bawah ini juga ikut berubah. Nah, ini. Oke. Lalu hapus semua. Ketika kita klik ini, maka akan keluar pesan seperti ini. Apakah kita yakin ingin menghapus data yang ada di dalam database? Jika ya, maka semuanya akan terhapus ya. Dan jika no, maka kita membatalkan. Di sini saya tidak menghapus ya, teman-teman. Lalu tombol keluar. Nah, ini sudah pasti kita keluar dari user form atau kita keluar dari input data. Lalu menu yang ketiga, di sini ada output atau barang keluar. Nah, ketika kita mengklik menu ini, menu out ya, maka yang muncul adalah ini. Nah, sama halnya dengan form input tadi atau form untuk memasukkan spare part. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih bulan. Di bulan berapakah spare part itu dikeluarkan. Misalkan di sini kita pilih Januari. Nah, maka di sini secara otomatis akan tampil ya datanya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya? Fungsi data yang ada di atas ini, fungsi ini gunanya untuk kita melihat kode ya, kode barang ya, atau melihat stok barangnya masih ada atau tidak ya. Nanti ketika ada perbaikan atau service, nanti kasir melihatnya di sini. Misalkan ada yang mencari bearing, misalkan mencari bearing ya. Berapa? Nanti dilihat di sini stoknya. Oh, nanti kita tinggal keluarkan ya. Kemudian jika barang di sini terlalu banyak, bisa kita cari juga dari sini ya. Dari teks pencarian. Seperti ini. Nah, maka yang tampil hanya bearing saja ya, teman-teman. Oke. Lalu misalkan di sini bearing ya. 6302. Oke, ya. Lalu di sini kita tulis dulu tanggalnya, misalkan 23 atau 24 lah, 24 12 24. Oke, lalu kita tulis kode di sini ya. Kita lihat di sini dulu kodenya, lalu kita tulis di sini ya. 6302. Lalu kita klik tombol cari. Nah, secara otomatis data yang lain juga akan muncul ya.
Nanti dari mana datangnya data ini? Dari dalam ini ya, teman-teman. Dari dalam data yang ada di atas ini. Lalu di sini tinggal kita masukkan berapa yang mau dikeluarkan. Misalkan 10 misalkan ya. Lalu kita simpan. Nah, maka secara otomatis muncul di sini ya, teman-teman. Nah, ya. Data yang kita simpan tadi berdasarkan stok yang ada di sini, nanti setelah kita masukkan di sini, kita simpan, maka akan masuk di bawah. Lalu bagaimana cara mengedit jika kita salah input? Misalnya di sini tidak jadi 10, kita ubah ya. Oke, ini double klik saja di sini ya. Misalkan di sini, ini kita double klik seperti ini. Nah, maka secara otomatis akan mengisi di sini ya, teman-teman. Tinggal kita ubah mana item yang mau kita ubah. Misalkan jumlah, ini tidak jadi 10 nih. Misalkan kita ubah jadi 15. Bisa ya. Lalu kita edit. Ya, jangan simpan ya. Nanti kalau kita klik simpan, maka akan menambah lagi di sini. Kalau kita ingin mengubah, tinggal klik edit. Nah, data berhasil diubah ya. Oke. Nanti di sini juga berubah ya. Sesuai dengan yang kita ubah di sini. Nah, lalu di sini untuk hapus semua sama seperti tadi. Ketika kita klik, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah ya kita yakin ingin menghapus data? Jika yakin, klik ya. Jika batal, klik no ya. Oke. Lalu keluar ini untuk keluar ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu tambahan. Ini hanya untuk keperluan di print saja ya, teman-teman. Nah, yang ada di menu 3 ini tidak ada rumus secara otomatis ya. Jadi di sini hanya untuk di print. Nah, ini yang pertama nih ya. Ini catatan harian bengkel ya. Nah, ini sebelum diinput ke sini ya. Sebelum diinput ke sini, nanti untuk catatan hariannya kita catat di sini dulu ya. Kita catat di sini dulu ya. Sebelum diinput kita catat di sini dulu di kertas print ya, di print out dulu. Kita catat di sini. Misalkan di sini ini bisa kita ketik ya, bisa kita tulis secara manual ya. Bisa di sini atau kita tulis dengan pulpen setelah kita cetak bisa. Nanti misalkan di sini tanggal 24 bulan 12 2025 misalnya ya, atau 2024. Kemudian kode barangnya apa, nanti kita lihat di bungkusan spare partnya, kemudian nama spare partnya apa, jumlah, kemudian kita isi di sini ya, jumlah spare part yang keluar dari tanggal berapa, misalkan di tanggal 3 ya, kita tulis 5 misalnya, nanti secara otomatis akan dijumlahkan di sini. Nah, ini fungsi daripada lembar catatan harian ya. Kemudian ini sama ya. Ini sama juga catatan harian ya. Ini catatan harian dari kasir ya. Misalkan tanggal berapa, kemudian nama mekanik yang bekerja siapa. Nah, kemudian jasanya apa? Misalkan servis, ganti ban misalnya, atau ganti ring piston motor misalnya ya. Kemudian di sini ini juga bisa di print manual ya. Nanti dicatat dulu secara manual bisa ya. Nanti baru nanti dihitung berdasarkan penghasilan dari mekaniknya ya. Nanti di sini kan untuk biaya jasanya tentu berbeda dari biaya spare part ya. Nanti pembagiannya akan diatur di dalam sesuai dengan kebijakan pemilik usaha ya. Nah, kemudian yang ini order ya. Nah, ini order. Nanti semua barang yang keluar nanti akan tampil di tabel order ya. Seberapa yang keluar nanti sejumlah itulah yang nanti jadi patokan kita untuk order barang baru ya. Misalkan yang keluar sekian dalam bulan ini, maka yang kita order harus sekian ya, paling sedikit itu minimalnya ya. Nah, nanti kalau mau menambahkan nanti tinggal ditambahkan. Tetapi yang wajib ya, supaya spare part atau stok spare part di bengkel tidak berkurang, maka ini bisa jadi acuan ya, order. Untuk order ini secara otomatis terisi ya, disinkronkan dengan barang keluar. Nanti secara otomatis masuk di sini. Ini
dari bulan 1 hingga bulan 12 ya, tiap bulan ya ini. Ini tiap bulan untuk ordernya tiap bulan ini dari bulan 1 hingga bulan 12 ya. Untuk order. Ini tiap bulan ya. Barangkali mungkin pihak bengkel berbelanjanya tiap bulan. Nah, ini bisa jadi patokan ya. Oke. Itu fungsi dari order ya. Kemudian untuk di sini ada beberapa menu juga ya. Ini tombol yang ada di sudut ini, dia sama dengan tombol yang ada di dashboard ya. Sama dengan tombol ini. Jika diklik maka sama-sama memunculkan menu ini ya. Di sini ada beberapa dashboard, kemudian stok spare part masuk, spare part keluar. Nah, ini spare part keluar yang kita input di sini tadi, di sini. Nanti data yang ini ya, data yang ini nanti masuknya itu ke sini ya, ke tabel ini. Ini bisa di print sebagai bahan laporan tiap bulannya ya. Nah, lalu di sini juga ada dari bulan 1 hingga bulan 12 ya. Ini sudah bisa dipilih. Mau tinggal di print, mau print yang mana ya. Tinggal pilih di sini. Oke. Kemudian di sini juga ada inventaris. Nah, ya. Ini inventaris untuk kita menginput barang-barang inventaris bengkel. Nah, misalkan kunci-kunci ya, passring atau mesin dan lain sebagainya nanti masuk di sini ya. Aset-aset bengkel nanti kita data di sini. Nah, lalu di sini ada tanggal pembeliannya, kemudian nama barangnya apa, misalnya entah bor, kunci atau mesin las, kompresor dan lain-lain nanti dimasukkan di sini ya. Kemudian jumlahnya berapa, lalu kondisinya. Jika baru tentu kita kasih bagus ya. Nah, jika sudah lama digunakan, nanti keterangannya bisa kita kasih rusak atau hilang. Nanti bisa ditulis di sini. Cara menginputnya dari sini ya, dari form. Nah, di ini ada form juga ya. Nah, cara kerjanya sama seperti input yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, kita isi dulu datanya di sini, lalu kita simpan. Jika kita ingin mengedit, ini kita double klik seperti ini. Nah, lalu kita ubah data di dalamnya, lalu tekan edit. Nah, lalu kalau mau menghapus, hapus semua dan keluar ya. Nah, caranya sama ya. Oke, jadi itulah tutorial cara menggunakan aplikasi Jaya Mandiri Workshop ini. Semoga menjadi berkah, bermanfaat bagi pihak manajemen Jaya Mandiri Workshop. Tetap sukses, semangat, dan tetap laris manis usahanya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share video ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin belajar atau ingin membuat aplikasi serupa, bisa menghubungi saya. Nanti untuk nomor WhatsApp saya taruh di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.